أوساط النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تنام في السنة فرحا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagian lanjutan dari kisah para salik. Alhamdulillah sekarang kisah para salik Ribat Nuraniyah sekarang disiarkan atau direkam dari Tirmiz, maqam Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali Hakim At-Tirmizi. Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah ke maqam beliau dan insya Allah kita akan dengarkan ulasan dari guru kita, siapa beliau dan mengapa kita mengunjungi beliau. Kalau dulu di Sumbar kita buat tema untuk berziarah itu menelusuri silsilah, menjemput rasa menuju hadratnya. Ini juga bahagian dari itu, menelusuri silsilah, menjemput rasa menuju hadratnya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama kalamnya guru kita tentang, tentunya pertama tentang sahibul maqam yang baru saja kita ziarahi bersama, dan berikutnya kita serahkan waktunya kepada Abuya. Silahkan. Kita kirain Buya Aldo yang bakal jelasin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi a'tal hikmata ala man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du, Allahumma ja'alna minal hukama, amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudariku, Bapak Ibu, alhamdulillah ini nikmat besar. Ini salah satu mimpi kami. Kalau kita ngaji kitab itu baca kitab doang nggak seru, tapi kalau ngaji kitab lalu ziarah kepada penulisnya, itu nikmatnya bukan main. Dan alhamdulillah kitab ini, bayangkan beliau wafat kalau diperkirakan tahun 319, terus sekarang 2000 berapa sekarang, 1440 yang hijriah, 1446 kita masih jumpa makomnya dan masih jumpa kitabnya dan bersambung tadi. Jadi kita punya amalan auzubillah yang diajarkan Rasulullah SAW melalui jalur beliau yang barusan ya, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Itu ada di Hizib Bahar ya, silakan nanti diikuti bacaannya. Terus apalagi yang menarik, ini tanda bahwa ajaran yang kita amalkan selama ini bukan buatan-buatan bid'ah, tapi betul bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak hanya ngaku-ngaku apa yang ada di buku, tapi realnya ternyata memang orangnya ada. Ya, jadi kalau ada nama anaknya Turmuzi, yang tepatnya apa? Tirmiz. Kalau nama anaknya Tarmizi juga kurang pas ya. Yang benar Tirmiz ya. Turmuzi itu orang Jawa biasanya ya. Baik, Imam Tirmizi ini, Hakim Tirmizi, kalau ada orang pakar hadis, hadisologi, teologi tentang ketuhanan, beliau ini mengerti semua itu, tapi kepakarannya yang lebih unik adalah tentang kewalian. Jadi seorang wali itu jadi wali gimana caranya, itu dia tahu caranya. Itu yang dia kupas di kitab Khatmul Aulia. Khatmul Aulia itu punya dua judul. Satu lagi Siratul Aulia, perjalanan para wali, mirip-mirip dengan judul konten yang Buya punya itu. Ya, kisah para salik atau kisah para wali, ini sama. Siratul Aulia itu perjalanan orang jadi wali gimana gitu. Kitab ini studinya Imam Tirmizi tidak dianggap aneh. Dia dianggap orang lurus karena ahli hadis, seperguruan dengan Bukhari, seperguruan dengan Muslim. Tapi dia punya dua kitab, tadi saya jelaskan sebagian. Ada kitab Ilalus Syariah, yang kedua kitab Khatmul Aulia. Lalu ada orang buat isu bahwa dia mengatakan dialah
wali terakhir, gak ada lagi wali setelahnya. Dan itu gak benar. Imam Hakim Tirmizi tidak pernah mengaku sebagai wali terakhir. Lalu kitab Ilalus Syariah itu secara makna bahasa artinya dua. Ilal berarti penyakit, yang kedua ilal berarti rahasia-rahasia, sebab-sebab, motif-motif. Selevel Imam Hakim Tirmizi, kira-kira maksud dia penyakit syariat atau rahasia syariat? Nah, itu ilmu yang sekarang menjadi fikih maqasid. Ya. Jadi Bapak Ibu di kampus-kampus Islam hari ini banyak sekali satu tema kajian orang membahas kira-kira ayat ini maksudnya apa, tujuan syariatnya apa gitu. Tapi asbab dua kitab ini, karena dulu kitab itu mahal, tidak bisa di-download di Google, pengajiannya tidak bisa dilihat di YouTube. Akhirnya isunya berkembang dan dia diusir dari kampungnya, nggak jauh dari sini, lalu terusir ke sini. Jadi memang ulama-ulama ahli ilmu, khususnya pengajar ilmu-ilmu rohani, tasawuf, itu biasa terusir atau dicaci maki, dikafirkan. Bahkan beliau dianggap kafir oleh orang yang ngusirnya. Ya mungkin Bapak Ibu juga nggak heran, saya juga pernah dituduh kafir orang ya. Tapi kok nggak kabur-kabur ini orangnya? Kita juga heran ini, ya. Dan itu aneh, yang menganggap kafir kita itu biasanya lulusan SMA gitu, atau S1-nya S1 sains. Ya, mengkafirkan orang yang mulai dari kecil sampai dewasanya belajar agama, itu kan lucu. Tapi itulah Imam Tirmizi itu yang mengkafirkan dia orang-orang yang nggak belajar seperti dia. Jadi itu sudah faktanya. Maka kita nggak marah kepada orang yang mengkafirkan, mungkin dia tidak faham. Maka Bapak Ibu kalau ada yang ikut kajian seorang guru lalu disalahfahami, Bapak Ibu kan tahu ajarannya salah atau tidak salah. Kalau memang yakin ajarannya tidak salah, nggak usah kemudian syak dan ragu, cukup katakan mungkin mereka tidak mengerti. Dan Imam Hakim Tirmizi inilah yang mengajarkan, ada yang disebut namanya muhadatsah khidiriyah. Jadi koneksi batin dengan batin orang lain, itu metode dialog Nabi Khidir. Kata dia, salah satu ciri para wali, dia dapat melakukan koneksi batin. Nggak pakai handphone, nggak pakai phone, tapi ilustrasi telepon itu sama dengan itu. Coba menelpon tanpa sinyal, bisa? Menelpon ke nomor yang tidak dikenal, boleh? Menelpon tapi nggak ada handphonenya. Menelpon ada handphonenya, baterainya nggak ada, nyambung? Ada baterainya semuanya, tapi kartunya tidak aktif. Berarti ini yang disebut namanya siapa yang mengenal diri, kenal Allah. Mengenal diri itu kemudian mengisi yang semua perangkat-perangkat tadi, itu yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Berarti ilmu tasawuf itu kira-kira sesat atau penting? Wajib atau sunat? Ya. Maka ini yang paling penting sebenarnya. Beliau mengajarkan apa? Koneksi rohani. Nah, terakhir saya ngasih pertanyaan. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun berapa? Ya, tahun berapa meninggalnya? Ya, itu yang meninggal siapa? Ruhnya masih hidup nggak? Punya ruh nggak? Kalau kita punya ruh, pasti ruh kita bisa berkoneksi dengan beliau. Nah, ilmu cara koneksi itu, kata Imam Hakim Tirmizi, ilmu para aulia. Ilmu para aulia. Semoga ilmu ini Allah kasih ke kita. Amin ya rabbal. Tapi sebelum belajar ilmu koneksi ke orang, koneksi dulu dengan diri sendiri. Harus mampu dulu bicara dengan diri sendiri, ya. Harus bisa dulu kemudian bertanya ke diri. Ini yang Nabi ajarkan, istafti qalbak, bertanyalah ke dalam kolbumu. Maka ajaran berkoneksi rohani itu bukan ajaran sufi, tapi ajaran Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak nanti ziarah nggak ada rasanya. Tapi saya yakin teman-teman, saudara-saudari, ketika ziarah itu ada rasa terharu, itu bagian dari koneksi. Ya, ada kesentuh, ada merinding-merindingnya, ada terharunya, ada yang hambar sama sekali, itu bagian dari koneksi juga. Kan kita kalau nelfon kadang-kadang juga hambar juga kan. Ya, oke. Barangkali itu yang baru boleh saya sebutkan tentang beliau.
maka beliau boleh juga disebut salah satu Qutbul Aulia fi zamanihi. Jadi porosnya wali di zamannya, karena ilmu idealah yang dikembangkan di dua abad setelah dia oleh Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi metode-metode kewalian yang hari ini disebut tidak hanya koneksi dengan diri, tidak hanya koneksi dengan para aulia, tapi juga koneksi dengan ruhnya terhubung kepada rohani Abu Ruh, ayahanda rohani Rasulullah SAW. Maka jangan heran para sufi ini punya hadis yang bukan hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis. Itu namanya hadis-hadis rohani atau hadis-hadis mimpi. Tapi hadis rohani dan mimpi itu bukan hadis. Dia setara dengan ilham, tapi di atas sedikit. Kenapa? Rohani Nabi tadi meninggal gak? Enggak, rohaninya masih hidup. Maka rohani masih boleh dengar beliau, tapi dengan bahasa rohani. Itu yang kemudian ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh Imam Bahauddin yang besoknya lagi kita datang. Kalam-kalam mereka mendengar kalam baginda Nabi Muhammad SAW secara rohani. Itu yang disebut ilmu para aulia salah satunya. Semoga bermanfaat. Baik Bu ya, sebelum ditutup, jadi beliau kan ngarang kitab Khatmul Aulia, yang di situ juga memunculkan kerangka-kerangka dari kewalian. Kemudian di situ juga membincangkan terkait dengan ciri-ciri Khatmul Aulia. Paling tidak Abu ya, di makom beliau ini minta tolong Abu ya menjelaskan secara ringkas saja ciri khas atau khususiat dari Khatmul Aulia itu. Ini bahagian dari beristifadah dari beliau. Waduh, kita udah tahan-tahan lama nih Bu ya. Trailer saja Bu ya. Jadi beliau menyebutkan ciri-ciri wali yang khusus. Ada wali akhassul khusus yang boleh disebut khatam aulia. Jadi wali-wali yang spesial sekali itu boleh disebut khatmul aulia, atau boleh disebut wali ghaus atau wali kutbul aqtab. Apa ciri-cirinya? Pertama, dia diberi Allah ilmul bad'i, ilmu asal muasal. Jadi ini kita di zaman ini nih, ruhaninya diperjalankan ke masa lalu, dan dia bisa cerita tentang masa lalu dengan izin Allah. Bisa cerita tentang, bahkan tentang Nur Muhammad itu bagian dari ilmu bad'i. Tapi sebelum Nur Muhammad dia bisa cerita lagi. Sebelum Nur Muhammad apa? Ruh Ahmad. Sebelum Ruh Ahmad apa? Ada lagi. Dan dia diizinkan Allah cerita. Dan itu pasti bukan saya. Ya, jangan nanti berpikir itu Ar-Razi ya. Yang kedua, dia diberikan Allah ilmu al-mitsaq. Mitsaq ini ilmu dua, satu syahadat, dua zikir. Syahadat alam semesta. Jadi beda syahadat kita dengan malaikat ada. Dan setiap alam itu ada syahadatnya. Alam ruh ada syahadatnya, alam janin ada syahadatnya. Kalau kita di alam nyata ada. Coba kalau kita syahadatnya apa? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kalau orang di alam masih alam misali itu syahadatnya lain. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad nurullah. Gitu. Kalau di alam ruh, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad ruhullah. Ada lagi kesodonya. Jadi banyak jenis syahadat itu. Tapi sebenarnya dia juga yang disebut hanya dalam nama yang Semoga syahadat yang kita baca ini pertanda dulu kita pernah syahadat di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita kalau meninggal syahadat lagi di alam kubur ya. Insya Allah. Amin. Berarti memori kita nggak lupa. Itu baru dua kan? Ya, tiga. Ilmu mawasik, syahadat dan zikir. Jadi setiap alamnya ada zikirnya. Zikir itu mulai dari kata-kata kalimat. Kalau kalimat dipendek jadi kata dipendek jadi hu. Jadi mereka dikasih ilmu tentang zikir mulai dari kalimat, kata-kata, bahkan zikir per huruf. Makanya di Quran ada alif, lam, mim. Itu zikir juga. Tapi itu zikir huruf. Ya. Nah itu mereka diberi Allah. Apalagi yang ketiga? Ilmu huruf ketiga. Yang ketiga ilmu huruf. Jadi lanjutan dari misak itu ilmu huruf. Belum ya? Belum. Ilmu maqadir, ilmu masa depan, masa takdir.
Ilmu mad'i masa lalu. Jadi takdir itu kalau dalam ilmu kewalian bukan ilmu malas-malasan, tapi ilmu mempersiapkan diri ke masa depan. Itu ilmu maqadir, ilmu takdir. Jadi dia diizinkan Allah diperjalankan rohaninya ke depan. Kalau sekarang orang nyebutnya dunia paralel. Jadi dia di sini tapi rohaninya bisa mundur, bisa maju. Nah, itulah Rasulullah SAW dan pewaris-pewarisnya. Ya, maka jangan heran beberapa aulia diberi kabar masa depan. Semakin jauh tembusnya berarti semakin jauh kewaliannya. Ya, dan terakhir baru ilmu huruf. Jadi rahasia alif lam mim itu berarti semua. Ya. Nah, itu versi Imam Hakim Tirmizi. Kalau imam lain banyak lagi ya. Nah, itu yang beliau sampaikan dalam kitab Khatmul Awliya. Oke, baik, terima kasih Abu ya. Dan kemudian untuk kita semua tentu banyak hal yang akan kita bisa bincangkan terkait dengan Imam Hakim Tirmizi. Dan untuk Bapak Ibu semua jamaah ribat mungkin bisa lagi mereview kajian-kajian tentang kitab beliau, terutama Khatmul Awliya. 4 tahun lalu Abuya sudah buka kitab itu dan mungkin bisa direview lagi kajiannya di channel ribat. Untuk hari ini kita cukupkan kisah para salik di sini. Semoga kisah ini menginspirasi kita dan kita mohon kepada Allah agar kita yang mengunjungi juga dibimbing menuju hadratnya subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu semua dan para pemirsa dimanapun berada. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi kisah para salik dari tanah Uzbekistan. Salam para salik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyaofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.